Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semua, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8, yang mana pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang puasa. Dengan ibadah puasa ini membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua, memahami hikmah puasa wajib dan sunnah. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, tentu harus kita ketahui dulu apa pengertian atau definisi puasa itu sendiri. Silakan diperhatikan anakku semua. Pertama, pengertian puasa. Dalam agama Islam, puasa disebut juga dengan shaum. Adalah tindakan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada dua macam puasa. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Di sini puasa wajib itu terdiri dari pertama puasa Ramadan. Puasa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan tentunya. Kemudian berikutnya ada puasa nazar. Puasa ini wajib hukumnya. Apa itu puasa nazar? Puasa yang diniatkan seseorang karena sesuatu sebab dan harus ditunaikan apabila sebab tersebut terpenuhi. Kemudian ada lagi puasa kafarat. Puasa yang dilakukan sebagai bentuk penebusan dosa atas pelanggaran tertentu, seperti melanggar sumpah atau tindakan yang membatalkan puasa Ramadan. Kemudian ada lagi puasa qada, puasa pengganti bagi puasa Ramadan yang ditinggalkan karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti sakit atau dalam perjalanan jauh atau yang kita kenal dengan musafir. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah tentunya yang namanya sunnah kalau kita kerjakan mendapat pahala dan kalau kita tinggalkan tidak mendapat apa-apa. Puasa sunnah banyak ragamnya. Ada puasa Senin Kamis, dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis tentunya. Kemudian ada lagi namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyam artinya hari, Bid artinya putih. Maksudnya puasa yang dilakukan pada saat tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Artinya ketika rembulan sedang mengeluarkan sinar yang terang, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini bulan atas, bukan bulan bawah ya. Kemudian ada lagi puasa Arafah. Puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika jemaah haji kita yang sedang mengerjakan ibadah haji di padang Arafah sedang wukuf. Ada lagi namanya puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ada lagi puasa Syawal. Nah, ini puasa dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal. Setelah kita selesai mengerjakan ibadah puasa, kemudian kita hari raya Idul Fitri, nah besoknya itu boleh kita melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada lagi puasa yang diharamkan. Ada waktu-waktu atau saat-saat yang tidak boleh kita melaksanakan ibadah puasa. Walaupun kita tahu puasa itu hukumnya sangat-sangat, puasa sunat, puasa yang sangat
besar sekali pahalanya. Namun pada hari-hari tertentu ada puasa yang tidak boleh kita kerjakan pada saat itu. Ini pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Nah, 30 hari atau 1 bulan kita kerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, besoknya kita hari raya, maka di saat hari raya itu tidak ada seorang pun yang boleh melakukan puasa. Hukumnya haram di sana. Tidak boleh kita berpuasa pada tanggal 1 Syawal atau pada saat hari raya Idul Fitri. Demikian juga pada hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Haram kita berpuasa pada saat hari raya kurban. Kemudian pada hari tasyrik, hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini puasa yang waktunya tidak boleh kita mengerjakan puasa pada waktu-waktu yang sudah disebutkan tadi. Kemudian rukun dan syarat puasa. Ada rukun, ada syarat. Yang pertama, rukunnya adalah niat berpuasa tentunya. Kita niat berpuasa, kemudian setelah kita berniat berpuasa, tentu kita akan menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada dua ya. Pertama, niat berpuasa. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tentunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian berikutnya syarat puasa. Islam, balik, berakal, mampu. Ini syarat-syarat berpuasa. Kemudian berikutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa, di mana katakanlah jika ada seorang yang sedang berpuasa kemudian terkena dengan hal tersebut, maka batallah puasanya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Seseorang yang lagi berpuasa kemudian makan, dia coba makan, kemudian dia minum dengan secara sengaja, maka batallah puasanya. Tidak peduli banyak atau sedikit yang dimakan, yang penting dia sengaja makan atau minum, maka hukumnya puasanya adalah batal. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari, maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian seorang yang terkena haid atau nifas, kemudian keluar mani dengan sengaja. Kemudian gila atau hilang akal, ini juga bisa membatalkan puasa. Kemudian murtad atau keluar dari Islam, maka hal-hal tadi dapat membatalkan puasa itu sendiri. Kemudian berikutnya kita lihat kesunahan-kesunahan di saat melakukan ibadah puasa. Yang pertama, makan sahur. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk makan sahur walau hanya dengan seteguk air. Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Kemudian sunnah yang kedua adalah mengakhiri sahur. Artinya disunnahkan kita makan sahur pada saat-saat terakhir. Sebelum waktu imsak disunnahkan kita bersahur. Kemudian berbuka dengan kurma atau yang manis atau air. Ini kesunahan berpuasa. Kemudian tentu kita doa ketika kita berbuka puasa. Nah, ini kesunahannya juga ya. Jadi disunnahkan kita berdoa pada saat kita akan berbuka puasa. Kemudian meningkatkan ibadah. Nah, karena orang berpuasa itu sangatlah besar pahalanya. Tentu saat kita berpuasa itu
merupakan saat-saat ijabah, maka disunahkan orang berpuasa itu untuk meningkatkan ibadah ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian berikutnya adalah menjaga lisan dan perbuatan. Nah, karena kita berpuasa ini kan sedang melaksanakan ibadah ya, ibadah yang sangat luar biasa, maka disunahkan kita menjaga lisan dan perbuatan kita. Jangan sampai pada saat kita sedang berpuasa, kita gunakan lisan kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh agama kita, atau mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Kemudian anak-anakku semua, kita lihat berikutnya orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ya. Jadi yang pertama, orang sedang sakit berat, maka ketika di bulan suci Ramadan boleh orang tersebut tidak berpuasa saat itu ketika dia sedang mengalami sakit berat. Berikutnya orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah ini maka boleh dia tidak mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan itu, tapi nanti akan diqadha pada bulan yang lain. Kemudian orang tua yang lemah, orang tua jompo, wanita hamil dan menyusui, dikhawatirkan akan terganggu kesehatan ibu dan anaknya, atau wanita yang sedang haid atau nifas. Nah, maka ini nanti akan mengganti pada bulan yang lain. Baik, berikutnya langkah-langkah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, tentu kita akan berniat dulu. Berniat untuk melaksanakan ibadah puasa esok harinya. Kemudian barulah kita makan sahur. Setelah kita makan sahur, tentu akan masuk nanti pada waktu mulai kita berpuasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, di mana di situ kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian setelah matahari terbenam, tentu kita akan berbuka puasa, berdoa saat berbuka puasa. Ini langkah-langkah yang efektif kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya kita akan masuk kepada materi pembahasan berikutnya tentang hikmah puasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada kita? Tentu ada maksud, ada tujuan, ada hikmah yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang melakukan ibadah puasa. Kita lihat pertama, hikmah daripada puasa itu sendiri adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengendalikan hawa nafsu. Dengan kita berpuasa, maka kita akan berusaha semampu kita untuk mengekang hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kemudian hikmah berikutnya membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil, dari sifat-sifat riya, sifat-sifat ujub, dan semua sifat-sifat yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Kemudian meningkatkan solidaritas sosial, meningkatkan kesehatan. Ternyata orang berpuasa itu tingkat kesehatannya lebih tinggi daripada orang yang tidak berpuasa setelah diadakan penelitian oleh pakar-pakar kesehatan kita. Kemudian memperkuat hubungan keluarga dan kebersamaan, terutama di saat sahur dan berbuka. Kemudian berikutnya meningkatkan kualitas ibadah. Kalau sebelumnya, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, katakanlah kita agak jarang beribadah sunnah atau sholat sunnah misalnya. Begitu kita masuki bulan suci Ramadan, maka tentu kita tidak akan menyanyiakan kesempatan tersebut untuk kita isi dengan beribadah lebih banyak, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya menyucikan harta dengan zakat fitrah.
Jadi bukan hanya badan yang disucikan, harta kita juga disucikan dengan adanya zakat. Kemudian melatih kesabaran. Orang yang berpuasa biasa melatih kesabarannya dengan adanya rasa haus, dengan adanya rasa dahaga. Dia kendalikan segala hawa nafsunya ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Maka disitulah dia secara otomatis melatih kesabarannya. Anak-anakku semua, berikutnya kita akan memasuki dalil nakli tentang perintah puasa. Dalam kita beribadah, tentunya ada tuntunan yang harus kita patuhi sebagai alasan mengapa kita wajib berpuasa. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang sudah sering kita dengar bersama dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah dalil diwajibkannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa sunnah, puasa yang disunnahkan, yakni sebagaimana dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yataqarra siyamal isnaini wal khamis. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Anak-anakku semua, jadi demikianlah tadi Pak Guru sudah paparkan bagaimana definisi, rukun, syarat, bahkan sampai hikmah, sampai dalil nakli tentang kewajiban kita berpuasa, wabil khusus puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi tadi kita sudah bahas tentang puasa, macam-macam puasa wajib, kemudian macam-macam puasa sunnah. Semua sudah kita kupas, dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat dipahami oleh kalian semua dan tentu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Semoga anak-anakku semua diberikan kepahaman dan diberikan kemampuan atau kekuatan untuk terus melaksanakan puasa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, terus meningkat performa kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam materi berikutnya. Bapak akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.